Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulia Motor. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, sahabat para pemula, di kesempatan kali ini saya akan mengulangi kembali hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan saat penyusunan gigi untuk motor Supra X125, KPH, Kirana, dan Karisma ya. Nah, itu untuk gigi rasionya semuanya sama. Kenapa saya ingin mengulangi kembali? Karena ada juga kegagalan dari sahabat-sahabat kita yang kembali bertanya tentang ring dan susunan gigi untuk di Supra 125 ini. Baik sahabat semua, sebelum saya lanjutkan video ini, saya doakan dulu sahabat semua. Semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah buat kita. Baik sahabat semua, nah ini sebetulnya saya sudah susun. Saya akan buka kembali. Kalau untuk di motor, untuk di Honda, krup asnya bisa kita buka seperti ini ya. Mudah saja membukanya dan pemasangannya juga mudah saja. Nah itu sudah masuk ya. Ini sebaiknya kita buka saja dulu, nanti kita pasang kembali. Saya akan jelaskan di sini tentang hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam pemasangan gigi rotari di sini. Ini semua saya buka dulu ya, biar lebih jelas. Agar tidak ada rekayasa di sini. Nah, semuanya saya buka. Terlepas. Nah, saya akan lihatkan satu persatu secara penyusunan gigi di sini, ya. Nah, kalau untuk di asgir seperti ini, ya. Asgir di sini, kalau sahabat sudah mengganti asgirnya, tentu gigi ini dibuka ya, tentu gigi ini dibuka. Kalau tidak mengganti asgir, tentu gigi ini terpasang seperti ini, dan ini pasangannya sudah benar dan tidak salah lagi, ya, karena tidak kita buka dan tidak kita ganti. Kalau kita mengganti ini, tentu sahabat semua harus mengepaskan dengan seperti ini kembali, ya, seperti ini kembali. Kalau as yang sudah dipakai seperti ini, sangat mudah sekali menentukan ring-ringnya. Karena apa? Karena ada bekas di situ, bekas ring, ya. Nah ini sahabat lihat, ini sudah kebuka ya, sudah berserakan. Saya bisa memasangnya kembali, ya, tidak ragu-ragu saja. Ini udah pasti pasangannya di sini. Ya, sudah pasti pasangannya di sini. Tidak seperti ini. Ini tidak mungkin. Memang masuk ya, masuk seperti ini, tapi kan tidak pas ya. Nah, artinya di sini tidak usah ragu, pasangannya udah jelas seperti ini, ya. Nah, jika sudah seperti ini, tentunya kita akan memasang gigi yang di sini, ya. Nah, gigi yang di sini, teman lihat saja di sini ada dua buah ring, ada dua buah ring. Logika saja kita berpikir, ring ini pasti di dalam di sini, ya. Nah, ini kelihatan ada bekas, ya. Nah, itu patokan seorang mekanik memasang sebuah ring di sini. Ada bekas, ya. Ini lebih hitam dan ini putih, ya. Nah, itu udah pasti ring ini di sini. Nah, seperti itu, ya. Nggak mungkin kalau seperti ini kita pasang sementara ada bekas. Tentu kita curiga, ini bekas apa? Ini bekas apa? Tentu seperti itu. Udah pasti bekas ring di sini, ya. Jadi seperti itu patokan seorang mekanik memasang sebuah ring motor seperti itu. Jelas? Saya rasa jelas di sini. Nah, untuk pasangan ini pun, nah ini yang harus sahabat pahami. Bukan pasangannya, pasangannya tuh bukan seperti ini. Karena apa? Bukan seperti ini karena di sini ada cantolan otomatis untuk top gear, ya. Untuk top gear, maksudnya top gear di sini ketika kita masukkan gigi 4 saat motor jalan, inilah yang berfungsi menahan gigi agar tidak bisa kita masukkan ke 1 kembali, ya. Tapi kalau dalam keadaan motor berhenti, ini akan terlepas dan tuas gigi bisa kita netralkan, dari 4 bisa netral langsung. Nah, inilah yang berfungsi melaksanakan tugasnya. Tugasnya itu untuk menghambat saat motor jalan tidak bisa masuk gigi ke 1 atau netral kembali.
Seperti itu. Dari 4 pasti netral ya, bukan 1, netral gitu. Dia tidak bisa netral. Oke, saya rasa paham. Nah, untuk pasangannya itu udah jelas seperti ini. Ya, arahnya ke dalam seperti ini. Nah, ring ini boleh kita pasang dulu seperti ini juga boleh, seperti ini. Pasang duluan ke sini. Ini ada bekas. Ada bekas sentuhan dari ring di dalam di sini. Oke, bukan seperti ini, ya. Nah, agar tidak kita salah terbalik ya. Nah, ini ada bekas. Bekas di sini udah pasti di sini. Sama besar loh. Oke, paham? Kita langsung pasang ya. Lalu di sini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu posisinya di situ. Jangan sampai keluar dari situ. Kita pasang dan masukkan ke dalam. Nah, seperti itu pasangannya. Nah, posisinya itu nanti seperti ini. Nah, ya. Kenapa ini bengkok seperti ini? Karena ada posisi pen di sini. Ada posisi pen, dia akan posisinya seperti itu. Oke, paham? Nah, selanjutnya kita pasang gearnya di sini. Nah, untuk gear di sini, nah ini gearnya yang besar, ya. Karena di sini juga besar, udah pasti gear ini yang besar, ya. Di sini ada satu bus. Kalau kita langsung pasang seperti ini longgar. Ya, longgar berarti di sini ada bus. Nah, di sini ada bus seperti itu. Nah, untuk menentukan posisi gigi ini terbalik atau tidak, itu juga ada tanda bekas. Nah, ini ya. Juga ada bekas di sini, bekas sentuhan dari kaki-kaki di sini. Ya. Kalau pasangannya seperti ini tentu tidak mungkin karena tidak ada bekas kaki-kaki itu keluar masuk. Ya. Oke, berarti udah pasti seperti ini. Nah, itulah sahabat, itu ya sahabat ya, trik-trik cara pemasangan dari gigi motor. Ya. Di samping kita menghafal gigi itu, itulah cara trik-triknya. Kalau kita lebih baik mungkin menghafal ya. Sebenarnya lebih baik menghafal. Tapi saya rasa kita tidak akan terhafal ya. Saking banyaknya pekerjaan, saking sibuknya pekerjaan, jadi pada hal-hal seperti itu bisa saja terlupakan. Namun patokan kita itu tadi bekas ring dan bekas dari sentuhan gigi. Seperti itu. Oke, kita langsung saja pasang gigi yang di sini satu. Nah, ini sudah benar, langsung saja kita pasang ya. Nah, itu sudah benar. Lalu gigi yang di sini. Nah, kita buka saja dulu gigi yang di sini. Ya. Nah, untuk gigi di sini Supra X125. Nah, gigi di sini sudah ada ring. Ya. Di bagian di sini sudah ada ring. Jadi gigi di sini juga tidak bisa terlepas saat kita buka. Hanya satu saja gigi yang bisa terlepas. Mana giginya tadi? Jatuh di bawah ya. Nah, ini hanya satu ini giginya yang terlepas. Dan di sini ada satu ring ya. Saya akan lihatkan nanti bagaimana cara menentukan bahwa di sini ada satu ring. Nah, sementara saya juga tidak melihat ada ring di sini, tapi saya yakin di sini ada ring. Kenapa saya yakin di sini ada ring? Karena ini ada bekas di bagian ujung di sini ada bekas ring. Coba sahabat lihat di sini, saya perjelas. Nah, lihat ya di as di sini. Nah, nih saya gelapkan. Itu di samping di sebelah dari ring ini ada bekas hitam atau ada garisan ya. Nah, itu kelihatan ada bekas hitam dan garisan. Nah, itu adalah posisi ring di situ. Oke, saya akan cari ringnya, saya akan ambil ringnya, kita pastikan bahwa itu memang bekas ring. Oke, ringnya jatuh ke bawah, saya ambil dulu. Nah, ini. Nah, ini ringnya. Ya. Kelihatan ya? Nah, kelihatan itu ada bekas di samping daripada ring ini. Ya, klip di sini, di samping klip di sini ada ring. Nah, itu. Coba kita posisikan di situ. Nah, benar ya, tertutupi bekas tadi. Bekas goresan tadi tertutupi oleh ring. Artinya memang di situ posisinya adalah ring, ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita pasang seperti ini dan ini juga akan masuk seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, sahabat. Nah, di sini biasanya juga ada ring. Bagian atas di sini ada ring. Bagian atas di sini ada ring karena ada bekas di sini. Nah, ini ringnya. Nah, di sini ringnya. Ya, seperti itu. Jadi itu trik-triknya ya, sahabat ya, untuk memasang gigi rasio sebuah motor.
Nah, di sini tadi saya terlupa, saya tidak menyampaikan bahwa di bagian bawah di sini tidak ada ring ya. Di bagian bawah tidak ada ring. Kalau untuk Supra 100 cc dan Supra X Grand Astrea Star Prima itu di bagian bawah ada ring. Saya buka kembali, kita lihat kembali agar tidak salah paham di sini. Kalau benar di situ tidak ada ring, jangan diberikan ring ya, nanti akan merubah. Keras ya, ada yang keras, ada yang nah ini. Saya ulangi di bagian di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk di Karisma atau Supra S125 Repo Absolute dan yang lain itu tidak ada ring di bagian bawah di sini. Ya, di bagian bawah di sini tidak ada ring, hanya saja di bagian atas yang ada ring. Kenapa saya mengatakan tidak ada ring di situ? Nah, karena di sini juga terlihat dari bekas laharnya terlihat bahwa di situ tidak menggunakan ring. Kenapa? Bagaimana saya menentukan bahwa di situ tidak menggunakan ring? Nah, kita lihat dari bekas. Nah, ini. Ya. Dari bekas di sini ya. Kalau di sini menggunakan ring, tentu bagian di sini akan bersih, rapi, dan tidak ada garis hitam-hitam seperti ini. Kenapa ada garis hitam-hitam seperti ini? Itu karena di bagian di sini ada celah, ya. Di bagian di sini ada celah, ya. Nah, itu kelihatan ada sentuhan di situ. Nah, ya, karena di sini ada celah oli ya, ada celah oli di gigi-gigi di sini. Itu penyebab dari di sini ada garis-garisan hitam. Artinya di sini tidak ada ring. Saya pastikan di sini tidak ada ring. Oke? Sahabat, paham ya? Nah, itu ya. Nah, kalau untuk di bagian atas di sini ada ring. Ya, kita perjauh kembali agar lebih jelas. Nah, saya pasang kembali. Nah, seperti ini. Dorong terus ke bawah. Pastikan di sini tidak terlepas ya. Karena pemasangan di sini tidak terlepas dengan cara memegangnya seperti itu. Nah, pegang dengan jari seperti itu. Dengan jari seperti itu. Nah, seperti ini ya. Lalu kita dorong ke bawah. Hati-hati, jangan sampai terlepas. Kalau terlepas nanti kita bongkar lagi. Nah, itu pas masuk ke dalam. Oke. Nah, di sini ada ring. Nah, kelihatan ada bekas. Sama dengan di yang satu tadi. Oke, kita pasang di sini ringnya. Lalu kita pasang gear yang kedua. Kita pasang gigi primernya. Ya, hati-hati ring di sini jangan lepas. Nah, ini terlepas. Nah, untuk lebih mudah pemasangan gigi di sini ya, ingat di sini ada ring. Untuk lebih mudah pemasangan gigi di sini, sebaiknya membuka gear di sini dulu. Nah, buka saja seperti ini, taruh di sini ya, lalu pasang ke bawah. Lepaskan di bawah. Nah, itu masuk. Nah, mudah. Nah, itu sudah masuk. Oke, seperti itu. Lalu kita pasang gigi ini kembali. Nah, seperti itu ya. Jelas? Ingat di sini gearnya ada bus seperti ini. Oke. Lalu kita pasang seperti ini. Oke, ini ringnya. Jelas sahabat semua? Saya rasa sangat jelas sekali ya. Lalu kita pasang garpu giginya. Nah, ini ada garpu, ada 2 garpu gigi ya. Garpu gigi ada merek di sini L dan R. Kalau saya tidak pernah berpatokan dengan R dan L-nya, karena yang R tidak akan terpasang pada L dan L tidak akan bisa dipasang di R. Ya, posisinya itu sudah jelas dan ini juga berbeda, besarnya juga berbeda ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak akan bisa tertukar. Oke, sudah saja cara pemasangannya. Kita pasang dulu yang R ya. Yang R. Oke. Yang R di mana? Nah, ini yang R dan yang L di sini ya. Nah, jelas. Yang L di bagian kiri dan R di bagian kanan. Anggap bagian bawah bagian kiri dan bagian atas bagian yang kanan. Nah, cantolannya mengarah ke sini. Oke. Selanjutnya kita dorong dulu ke belakang. Lalu kita pasang drum giginya.
dan giginya seperti ini. Nah, tekan ke bawah agar pas. Nah, itu sudah masuk. Lalu kita posisikan kembali. Kita posisikan garpu giginya pas di rel. Angkat giginya ke atas dan paskan di relnya. Nah, itu sudah pas di posisi relnya. Lalu kita tinggal pemasangan pennya. Ya, tinggal pemasangan pennya saja. Ya, tekan ke bawah. Nah, itu sudah masuk. Nah, tinggal kita putar-putar saja. Nah, itu masuk semua ya. Nah, itu. Jadi di sini tidak ada salahnya. Nah, jadi seperti itu ya sahabat ya. Di sini saya memang tidak memberikan oli ya, tidak memberikan oli karena saya sudah yakin semuanya lancar-lancar saja. Saya berikan oli pun nanti seperti itu juga. Nah, sebaiknya untuk dengan sahabat semua berikan oli sedikit di bagian as-as di sini ya, di bagian gigi-gigi di sini agar memudahkan untuk pemutaran di sini nanti. Nah, untuk memastikannya tinggal berikan oli saja sedikit. Oke, saya rasa untuk masalah gigi ini sudah kelar. Dan untuk di kerup as tinggal sorong saja ke bawah seperti ini. Tinggal sorong seperti ini, lalu goyang-goyang sedikit. Nah, itu sudah masuk. Dan untuk posisi gigi engkol. Nah, untuk posisi gigi engkol di sini juga saya jelaskan sedikit dengan sahabat semua. Nah, kadang juga ada pertanyaan, Bang, kenapa motor saya habis kita bongkar habis engkolnya menjadi los. Nah, itu. Ya, engkolnya menjadi los. Nah, kenapa engkolnya menjadi los? Karena gigi di sini tidak tertarik ke atas. Nah, jadi los saat pengengkolan los, ya. Nah, di sini itu dikarenakan cantolan ini yang tidak pas pada posisinya, ya. Jika cantolan ini tidak pas pada posisinya, engkol bisa menjadi los. Dimiringkan motornya baru bisa diengkol, ya. Sering sekali saya menemukan yang seperti itu. Motor tidak mau diengkol, los, blast tidak nyangkut sedikit pun, itu bila dimiringkan dan engkolnya nyangkut. Nah, itu permasalahannya ada di cantolan ini yang tidak pas posisinya. Nah, posisi cantolan itu adalah di sini. Ini terlihat ada seperti gambaran. Nah, coba saya perdekat sedikit dengan sahabat semua biar lebih jelas, ya. Jika saya menjelaskan sahabat semua tidak paham ya percuma saja ya. Percuma saja saya jelaskan dan saya juga tidak puas ya jika seperti itu. Nah, di sini ada seperti gambaran menghitam ya, menghitam. Nah, posisi ini adalah di situ. Kenapa ada gambaran menghitam di sini? Ada semacam garisan menghitam di situ. Nah, itu bisa kita lihat dari bak yang satunya, dari crankcase yang satunya. Nah, ini saya perlihatkan crankcase yang satunya. Nah, di sini ini crankcase yang satunya di sini. Posisi dari gigi engkol itu, cantolan dari gigi engkol ini akan masuk di sini. Ya, akan masuk di sini seperti ini. Nah, seperti itu nanti masuknya. Ya, jadi dia terkurung di situ saat kita pengengkolan. Gigi itu akan nyangkut. Nah, saya akan saya perlihatkan di sini agar lebih jelas. Nah, ya, kelihatan. Nah, ini ketika kita tidak mengengkol, nah itu dia akan merenggang. Nah, kalau kita lepaskan engkol ke atas, naikkan engkolnya ke atas, dia akan merenggang. Nah, ya. Tapi saat kita mengengkol, dia akan nyangkut. Nah, seperti itu. Nah, tertahan. Nah, dia akan bergerak seperti itu secara otomatis ya. Bila diputar dia akan lengket, bila kita naikkan dia akan melepaskan. Nah, itulah posisinya di sini. Ini posisinya pas di gambaran yang hitam tadi. Ya. Pas posisinya di sini. Jadi, saat pemasangan as engkolnya tentu seperti ini. Kita paskan di situ dan saat kita pemasangan dari crankcase-nya, cantolan ini pas masuk di sini. Oke, saya rasa itu sangat jelas sekali ya sahabat semua. Semoga di video yang singkat ini sangat bermanfaat sekali bagi sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini menjawab dari pertanyaan-pertanyaan sahabat semua. Jika pasangannya sudah rapi seperti ini, saya yakin motornya tidak akan los dan giginya tidak akan bermasalah. Baik sahabat semua, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika sudah pas seperti ini, kita berikan lem, ya. Kita berikan lem semuanya. Nah, jadi seperti itu ya sahabat ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, posisi ini pas di posisi coakan ada di crankcase itu. Nah, lalu kita berikan lem ya. Ini saya sudah berikan lem, sudah diberikan oleh pekerja saya tadi lemnya. Nah, kita lem semuanya. Ya, karena di tengah di sini, perpak tengah di sini untuk di karisma itu, atau untuk di karisma Super E125 tidak menggunakan packing di sini. Ya, langsung seperti di motor-motor Yamaha. Nah, sudah kita pastikan seperti ini di sini ya. Sudah pasti bahwa posisinya di bekasan hitaman tadi. Lalu kita pasang crankcase-nya. Kita pasang crankcase-nya langsung ya, seperti ini saya perlihatkan. Nah, perhatikan bahwa cantolan di sini tidak lari dari posisinya, tidak bergerak. Lalu dorong terus ke bawah, tekan terus ke bawah, terus perhatikan, pastikan bahwa cantolan di sini tidak lari dari posisinya. Dengan melihat tiang di sini tidak bergerak. Oke, dorong terus ke bawah, dorong terus, tekan ke bawah terus ya, sambil dipukul sedikit, sambil menggeser giginya, gigi engkol, sambil menggeser gigi dan dorong terus ke bawah, dorong terus ke bawah hingga pas masuknya. Paskan gigi pompa olinya di sini ya, gigi pompa oli di sini, dan dorong ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, itu pas. Nah, ketika kita tahu pas di sini sudah masuk seperti ini, bagaimana memastikan bahwa gigi engkol ini bebas saat tidak los? Nah, kita engkol seperti itu, dia bergerak ya, kita berdirikan, lebih baik berdiri ya. Nah itu bergerak, kita putar bergerak. Saat kita tekan engkol ke bawah, itu dia tidak mau. Saat kita putar engkol ke atas, dan di sini akan bebas. Nah, itu ya, akan bebas seperti ini. Nah, ya, kita tekan lagi ke bawah, dia mengengkol, dan kita naikkan ke atas, itu dia bebas. Kita tekan ke bawah, engkol, dan ini lengket ya dengan engkol. Nah, seperti itu, bergerak, keduanya bergerak. Ini bergerak dan ini bergerak. Saat kita putar ke atas, ini, dan di sini bebas. Nah, seperti itu. Ya, itu artinya cantolan itu pas di posisinya. Jadi seperti itu ya sahabat ya, untuk mengantisipasi agar tidak loss di engkol. Baik sahabat, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Sangat jelas sekali dan sangat detail sekali saya menyampaikannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi sahabat semua. Semoga menjadi berkah juga bagi kita, bagi saya. Mudah-mudahan sahabat bisa memahami apa yang saya jelaskan. Baik sahabat, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.